Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi intelektual dan akademis saya sudah dijelaskan sama moderator bahwa saya akan disiksa oleh Pak Said untuk ngomong kepada orang yang lebih mengerti terhadap apa yang saya omongkan. Nah, maka saya harus bertawadhu dan berterima kasih kepada Anda semua. Tetapi itu kalah sama penasaran dan liroh saya, karena pertemuan ini sebenarnya dulu pernah berlangsung ketika Pak Arwanto masih sugeng, dan saya kira momentum ini lebih membuat saya gembira karena ini pada 100 tahun milad Muhammadiyah, dan saya hanya akan menuju satu titik di mana saya akan bertanya kepada Muhammadiyah, kamu milih yang mana, A atau B? Untuk konteks ini, saya tidak ngomong tentang orang, tapi ngomong mengenai sejarah yang akan kamu bangun itu sejarah yang mana, kan gitu. Nah, saya tidak berangkat, kalau dulu waktu itu saya berangkat dari bahwa Islam itu yang menyangkut akidah dan akhlak itu selesai di Mekah. Kemudian begitu Rasulullah pindah berhijrah ke Madinah, maka kalimat pertama beliau adalah alaikum bil dirasah. Disitulah dimulai satu Islam yang saya menyebutnya Islam Madinah. Kemudian 7 tahun kemudian terjadi perumusan As-Saqafah Al-Madaniyah, piagam Madaniyah. Kalau sekarang disebut masyarakat sipil atau civilian society. Tapi yang menarik adalah bahwa kalimat pertama Rasulullah itu alaikum bil hirasah. Pokoknya saiki iki nek bab sembahyang wis ngerti to kowe, kunut ora wis ngerti. Ya nek Muhammadiyah ke senengane njaluk diskon, nek NU kae senengane bonus. Nek NU ya aku mengira Pak Hartanto ya. NU yo entuk ora kunut nih yo ngekeki bonus. Kunut gitu. Nek Muhammadiyah sebaliknya gitu loh, rasa kunut ya ora apa-apa. Bahkan panjangnya lagu saja kalau NU itu dipanjang-panjangin, kalau Muhammadiyah disingkat-singkat. Memang yang satu ini sukanya bonus, yang satu sukanya diskon. Misalnya salatu khairum minan naum. Mana NU tuh apa? Naum. Mereka nek Muhammadiyah becek. As-salatu khairum minan naum. Ada perbedaan pendapat mengenai grammar nahwu sorof monggo. Saya pokoknya gitulah. Dan saya menikmati kedua-duanya, dan saya mohon kepada Allah kedua-duanya dicintai Allah dan masuk ke dalam surga. Aku hidup setiap hari ketemu sama orang Muhammadiyah ya, NU, dan saya junjung kedua-duanya, dan saya jangan didesak-desak apa saya ini NU atau Muhammadiyah, karena saya pernah didesak, akhirnya saya terpaksa sowan Kanjeng Nabi untuk memberi pertimbangan kepada saya, saya ini baiknya masuk NU atau Muhammadiyah. Saya nggak berani ambil keputusan ya Rasulullah, karena ada sosiologi budaya dan mental sedemikian rupa di negeri saya, sehingga tolong berfatwalah kepada saya apakah saya ini Muhammadiyah atau NU sebaiknya. Terus Nabi malah wajahnya bingung itu. NU ya apa gitu. Malah nggak ngerti NU, Rasulullah itu. Nah, yang satunya tadi kok mirip-mirip nama saya itu apa? Oh itu Muhammadiyah. Ternyata Rasulullah ya bukan NU, ya bukan Muhammadiyah. Jadi ya saya ikut Rasulullah, menyayangi NU, menyayangi Muhammadiyah. Kan gitu kalau gitu ya, kira-kira gitu ya. Tadi saya bicara panjang bahkan dengan Mas Budi tentang hal itu dalam konteks yang sungguh-sungguh, yang di akhir diskusi nanti saya ingin menanyakan, oke, so kalau Anda memilih ketua baru, Anda mau mempertimbangkan ketua yang baru ini berdasarkan pilihan perjalanan sejarah yang A atau yang B, yang gitu. Dari situ baru ditentukan siapa figurnya.
Jadi tidak berangkat mencari pemimpin berdasarkan orangnya, tapi berdasarkan apa yang akan dia lakukan untuk Muhammadiyah dan Republik Indonesia. Kira-kira gitu ya. Oke, saya segera masuk. Bukan nasib peradaban pertanian dan kaum tani di Nusantara. Momentum yang pertama itu di akhir pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Jadi pusat pemerintahan Mojopahit itu ada di, kalau Anda ke Mojokerto itu ada delta ya. Delta yang memecah Sungai Berantas menjadi Kaliporong dan Kalimas. Kalau Anda sudah melewati jembatan Kalimas itu, maka Anda sampai di Desa Canggu. Ya, Desa Canggu itu adalah pusat pemerintahan Mojopahit yang sekarang menjadi wilayah Sidoarjo. Jadi sesungguhnya ada kontroversi, sebenarnya kalau ngomong Mojopahit sesungguhnya bukan Mojokerto, Jombang, tetapi Sidoarjo. Kalau administratif Desa Canggu itu diambil. Nah, Desa Canggu ini pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk, Anda tahu seluruh sejarah tradisional kerajaan-kerajaan Nusantara itu sangat mengandalkan pertanian dan budaya agraris untuk menjadi tulang punggung perekonomian negara, gitu kan? Nah, itu mulai turun kedaulatan dan kemampuan pangan dari kaum tani. Itu ketika di Canggu itu terjadi, Canggu itu sebuah desa di Delta tadi, di pusat pemerintahan Majapahit, terjadi deformasi lumpur. Jadi ada struktur lempengan tanah dari Gunung Kendeng, Jawa Tengah, dari daerah Blora, Pati, dan seterusnya, sampai ke Gresik. Dan itu sangat mempengaruhi metabolisme di dalam bumi sedemikian rupa, sehingga sebelum muncul luapan lumpur di Sidoarjo yang sekarang di daerah Porong, itu memang sudah terjadi lebih besar sebelumnya pada akhir pemerintahan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, yaitu deformasi tanah yang menciptakan cairan-cairan menjadi muncrat pada saat sebelumnya, ketika padahal sebelumnya tidak muncrat. Ya lempengannya sama dengan gempa Jogja, itu juga bagian dari akibat destrukturisasi lempengan-lempengan bumi. Tapi yang ingin saya ceritakan kepada Anda adalah sejak itulah Mojopahit mulai grafiknya menurun di dalam soal budaya agraris. Maka ketika kemudian beralih ke Prabu Brawijaya berikutnya pada Mojopahit yang terakhir, yaitu Prabu Brawijaya ke-6, itu Majapahit itu tidak usah diapa-apakan, dia akan hancur karena sudah kehilangan infrastruktur ekonominya karena deformasi lumpur tadi. Maka kalau saya agak belok sedikit, maka lumpur Sidoarjo sekarang ini sebenarnya saya mau bantuin di sana karena ini akan menentukan Indonesia tahun 2012 sampai 14. Kalau kita salah melihat sejarah, salah melihat bumi, salah melihat mental manusia, salah memilih akhlak, kalau kita meneruskan seperti ini, kalau Sidoarjo hanya bagian dari Indonesia yang sudah sangat munafik dan dolim dan menjijikkan ini, maka kita tunggu saja kemusnahan yang lebih besar. Tapi kalau Sidoarjo mampu menciptakan satu paradigma baru, maka seluruh Indonesia akan ikut selamat, yaitu cara menangani efek-efek multi efek dari deformasi lumpur. Nah, ini untuk menegaskan proses deformasi ini kan momentum pertama bagi para petani. Jadi kemudian terpaksa mau tidak mau karena tidak ada kepastian. Sampai hari ini Anda tahu orang ahli kayak apapun nggak bisa meramal gempa, tidak bisa meramal tsunami, tidak bisa meramal kapan lempengan ini akan bergeser dan seterusnya ya. Bisa saya diomongkan dikit-dikit, tapi kan nek wis kedaden lagi ngomong kan gitu kan. Baru pidato gini, dia harus tak kandhani kok nggak percaya padahal ya enggak. Nah, disitulah kemudian ada peran Sunan Kalijogo yang nanti saya bayangkan Muhammadiyah seharusnya belajar dari peran beliau pada momentum itu. Maka harus dipikirkan bagaimana mentransformasikan budaya agraris pedalaman ke budaya pesisir dengan perekonomian yang lebih global,
perekonomian yang lebih integral dengan kemungkinan-kemungkinan lain melalui lautan. Maka itu kalau Nyun Sewu, kalau tidak ada Sunan Kalijogo yang waktu itu memang disuruh jadi korlap dari transformasi itu, yang menyuruh adalah Sunan Ampel, terus semua wali yang lain diminta untuk membantu Sunan Kalijogo. Ini tak cerita dawa banget itu. Aku melok rombongannya waktu itu ya, cuman aku gak kondo-kondo. Maka terjadi transformasi dari pedalaman ke pesisir, yaitu pengalian kerajaan secara damai dari Mojopahit pedalaman ke pesisir Jawa Utara. Dan itu tidak boleh golongan lain yang harus menjadi pelaku utama transformasi, harus anaknya Brawijaya sendiri, yaitu Raden Patah. Ini kalau nggak kita pelajari ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita pelajari, insya Allah lebih memudahkan kita memahami apa yang akan kita lakukan sekarang. Harap diketahui Prabu Brawijaya terakhir, yaitu Prabu Brawijaya itu anaknya sebanyak 147. Ini boleh menjadi pelajaran juga bagi para lelaki. Wes kuwi piye duwe anak 177 jur piye. Nah, anak sulungnya namanya Raden Patah, terus berderet-deret nanti ada yang jadi adipati di Sumenep, di Lumajang, di Denpasar, di NTB, di Makassar, Kalimantan. Semua jadi orang besar termasuk Yogyakarta dan Mangir. Misalnya Ki Ageng Mangir yang anaknya dulu dipukul dengan batu waktu sungkem kepada mertuanya yaitu Panembahan Senopati, itu adalah cucunya Prabu Brawijaya. Nah, Sunan Kalijogo ini mengatur strategi politiknya bagaimana supaya peralihan ini tidak menjadi pertumpahan darah besar-besaran. Sebab kalau tidak ada Sunan Kalijogo, saya kira sudah jutaan korbannya pada waktu itu. Nomor satu, karena ideologi pedalaman tidak bisa begitu saja, kan tertutup kan, ideologi agraris agak sedikit lebih tertutup dan konservatif, ditawari budaya pesisir. Sunan Kalijogo sendiri orang pesisir yang jiwanya broad-minded, terbuka, dan dia bergaul dengan macam-macam. Nah, singkat kata supaya pengetahuan kita agak lebih lengkap, transformasi ini diatur pertama dengan masuknya Sunan Kalijogo ke Keraton Mojopahit. Dia nemuin DPR MPR-nya, dijak ngobrol, nemuin Brawijaya sendiri, nemuin rakyatnya, nemuin semuanya. Jadi jadi Sunan Kalijogo bukan hanya orang yang berdakwah dengan kesenian. Itu samarannya seperti itu. Nyamarnya seperti itu. Jadi Kiai Kanjeng itu nyamar saja. Nanti yang nurunin Soeharto ya Kiai Kanjeng, yang naikin Gus Dur dan nurunin Gus Dur Kiai Kanjeng juga. Nah, nanti terserah yang akan datang mau bagaimana, nanti kita bilang sama Sunan Kalijogo. Artinya kalau Anda ngomong Sunan Kalijogo terus semua orang percaya. Ini kan tidak NU dan Muhammadiyah ya Sunan Kalijogo ya. Kita belajar saja kepada situ ya. Sunan Kalijogo sendiri tidak kenal NU, tidak kenal Muhammadiyah. Sunan Kalijogo ini kan tidak mungkin ada alasan yang masuk akal bahwa dia merampok di masa mudanya. Wong dia anaknya bupati yang kaya raya. Kalau dia mau unjuk kekuatan, ngapain dia begal wong deh, bulak-bulak di tuangan-tuangan. Mosok duduno kasekten dengan ngerampok wong dagang di pinggir jalan. Jadi tidak ada alasan Sunan Kalijogo menjadi perampok. Kalau dia merampok itu pasti dia sedang menyamar untuk suatu tujuan, dan tujuan itu baik. Karena dia diamanati, dia tahu akan diamanati oleh Sunan Ampel untuk melakukan transformasi itu, terus dia melakukan pendadaran diri dan dia mendapatkan hidayah dari Allah bahwa dia harus punya, ini bukan TBC ya, bukan takayul bid'ah khurafah ya. Pokoknya dia lebih mantep, sama dengan kalau saya lebih mantep pakai baju lengan pendek daripada panjang. Itu bukan kok klenik ya, enggak ya, semua kuilah. Rambutku, misalnya rambutku cendak kayak Pak Said lah, aku ketok pencengnya di gini. Nah, jadi tak galak kayak gini gitu, itu jadi jangan dituduh TBC lah, itu pertimbangan sederhana saja. Nah, Sunan Kalijogo itu merasa mantep sama tongkatnya Sunan Bonang. Pokoknya dengan tongkat itu mantep, sama dengan Bung Karno kalau bawa tongkat itu mantep. Itu soal psikologis saja dan soal kimia. Kecocokan zat-zat di kulit dan badannya dengan zat-zat kayu itu. Jadi nothing to do with done, khurafat takayul.
Itu soal pengetahuan seseorang untuk cocok. Jadi sampean cocoknya teh kental atau teh cair, kan itu dengan sampean cocoknya teh nganggo poci apa ning gelas, itu kan tidak usah ditebesikan, itu yang cocok-cocokan, kan begitu. Ngerokok aja kan sudah alhamdulillah di Muhammadiyah meskipun resmi atau tidak resmi sudah ada fatwa, tapi kan tetap ada kompromi, ada dua madhab. Kalau Muhammadiyah madhab Syafi'i ya tidak merokok karena Pak Syafi'i Ma'arif nggak merokok. Tapi kalau madhab Maliki, Pak Malik Fajar merokok terus, yang madhab Maliki belum merokok kan gitu. Terus sekarang ini sampai. Saya senang orang Muhammadiyah bisa ketawa ngakak, itu senang. Itulah kan, karena Muhammadiyah terlalu pinter, terlalu intelektual, jadi tertawanya berkurang. Kalau NU kan mergo kata pinter yutok aja. Oke, saya kembalikan ke Sunan Kalijogo. Jadi pokoknya intinya Sunan Kalijogo itu seorang strateg politik, seorang pendekar yang sangat sakti, maka dia berani mempengaruhi DPR dan MPR-nya Majapahit sampai akhirnya mayoritas mereka masuk Islam. Karena untuk bisa mentransformasikan budaya agraris ke budaya pesisir, itu kalau tidak ditemani dengan filosofi Islam, itu akan sukar sekali. Maka Sunan Kalijogo melakukan transformasi itu dikepung dari segala macam dimensi. Sampai sampai para Brawijaya kelima pun masuk Islam, cuman kemudian terbagi tiga. Yang masuk Islam terang-terangan sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu rombongan utara. Dari disitulah yang sekarang disebut rombongan bagian itu yang disebut tapal kuda, yang santri banget, yang selawatannya pinter, yang sorbanan, yang sininya diusuk-usuk watu. Atau pas sujud itu juga ngini-ngini masuk. Terus ireng. Saya sudah lama tak gitu-gitu enggak ireng-ireng. Ini yang bagian utara, ini yang Islam dalam tanda petik formal, secara budaya pun kelihatan mereka Islam. Yang tengah itu ada pilihan lain semacam Abu Thalib, yang Muslim juga tapi tidak ngomong-ngomong, dan itu bisa tasawuf, bisa memang dia tidak enak secara budaya. Harap Anda tahu ya, banyak tokoh-tokoh di Jakarta yang Anda pikir dia Katolik, dia Muslim. Saya bisa sebutkan beberapa nama kapan-kapan, tapi jangan di-follow. Dia Muslim, cuman secara budaya dia diam-diam. Nanti dia umroh ya diam-diam, dia naik haji ya diam-diam. Supaya apa? Supaya tidak ada mudorot sosial dari ketidaksiapan jaringan dia kalau mengetahui ternyata dia seorang Muslim. Nah itu fenomena Abu Thalib saya anggap. Nah yang di Mojopahit yang Abu Thalib ini adalah Prabu Brawijaya sendiri dengan 300 rombongannya. Jadi yang rombongan pertama yang santri-santri pindah dari Canggu tadi ke Demak, yang kedua ke Gunung Lawu, terus mereka berhenti di Gunung Cetho. Sekarang ada pesenggerahan Candi Cetho di sana. Yang selatan, yang ketiga ini yang menolak Islam, bukan hanya abangan, mereka menolak Islam dan mereka bersumpah suatu hari akan bangkit Mojopahit kembali. Anda tahu sampai sekarang masih ada. Itu yang disebut Sabdo Palon Mayogeng. Nah, Sunan Kalijogo mengurusi ketiga-tiganya. Ini orang multi intelektual nggak bisa. Karena yang dia juga ahli kebatinan, dia juga ahli pertanian, dia juga ahli kebudayaan, dia juga ahli macam-macam. Bahkan dia ahli lunamaya. Ahli lunamaya. Ahli lunamaya mesti ini. Sunan Kudus itu masih muda waktu itu. Sunan Kudus yang memimpin rombongan punya semangat yang luar biasa untuk menunjukkan, ya itulah. Jadi soal cinta laki perempuan itu juga sangat penting. Dan akhirnya mantan istrinya Brawijaya ini menjadi istrinya Sunan Kudus sampai meninggal dunia tuanya. Jadi orang munu-munu barang aja rumah sama wali. Nek wali iki njero ra ketok ndelok Lunamaya ora tertarik, ya tertarik. Ambek Sunan Makdum Ibrahim ya tertarik. Dan nabi-nabi ya tertarik. Cuman mereka punya kekuatan lain di dalam dirinya, misalnya akhlakul karimah, pertimbangan-pertimbangan sosial, sehingga mereka tidak memilih ketertarikan individunya tetapi memenangkan kepentingan-kepentingan sosial yang disanggahnya. Kan itu soal tertarik kabeh ya.
Terus mesti tertarik. Upama gak ya apa-apa. Mulanya Imam Khomeini kan tidak pernah melihat ini. Dia kalau di depan orang banyak 70% ini gitu. Soalnya wayu-wayu. Terus gak kuat ini ya. Lo tidak percaya tanya sendiri nanti di surga. Terusnya Cak Nun sampean oleh dulu itu tuh tawal untuk sampai buat tahan dulu. Wong ngira ayu-ayu nih loh. Ruwayu nih, bukan gitu paling itu. Ini tafsir saya lah biasa. Oke, ini saya ingin menceritakan Sunan Kalijogo yang begitu dasar, yang sampai menangani 3 transformasi ini kan yang tengah kan tetap pedalaman, tetap agraris. Yang selatan apalagi, karena selatan tidak bisa disebut pesisir karena tidak ada pergaulan global melalui laut selatan. Kan itu justru terpojok kalau di selatan. Yang disebut globalisasi harus lewat Jawa, laut Jawa kan itu. Nah, ternyata yang tengah sama yang selatan jauh lebih kuat daripada yang pesisir di dalam perkembangan sejarah Indonesia. Artinya sudah mertanggung perkembangan sejarah kita sejak abad 14-15. Mau pertanian benar, struktur buminya tidak kondusif. Mau globalisasi benar juga zamannya belum sampai. Nah, ini momentum pertama ini secara kebudayaan dan politik sangat sukses dilakukan, tapi tidak secara perekonomian oleh Sunan Kalijogo tadi. Karena Anda tahu, sehebat-hebatnya Sunan Kalijogo, dia tetap tidak bisa menahan kembalinya kerajaan pesisir Demak ini masuk ke pedalaman lagi yang namanya Pajang. Pajang itu daerah Kartasura sini. Terus masuk lagi ke Mataram. Sampai akhirnya jadi Solo dan Jogja, Pakubuwono sama Hamengkubuwono, Mangkunegoro sama